Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok ke level 5.991 pada perdagangan hari ini sebelum akhirnya rebound ke level 6.161. Berdasarkan data RTI Infocom, IHSG mulanya dibuka di level 6.242. Indeks bahkan sempat mencapai level 6.269 sejauh perdagangan hari ini. IHSG sempat anjlok sebelum pukul 11 waktu Indonesia Barat atau jelang diumumkannya susunan pengurus Danantara. Indeks terpantau merosot 4,45% ke 5.967 yang merupakan titik terendah sejauh ini. Pelemahan IHSG Senin ini mengingatkan pada anjloknya IHSG dalam perdagangan pada 18 Maret lalu, di mana indeks ambruk 420,97 poin atau minus 6,58% ke level 6.046. Bursa Efek Indonesia bahkan langsung membekukan perdagangan alias trading halt selama kurang lebih 30 menit. Apa penyebab IHSG anjlok lagi hari ini? Langsung saja kita bergabung dengan pengamat pasar saham Yanuar Rizky. Selamat sore Pak Yanuar. Selamat sore Mbak. Ya, Mbak. Ya. Sebelumnya kami juga telah menghubungi Bursa Efek Indonesia namun masih belum dapat bergabung hingga sore hari ini. Ya Pak Yanuar, apa sebenarnya penyebab runtuhnya IHSG hari ini? Sebelumnya sudah pernah beberapa hari yang lalu, hari ini anjlok lagi. Oke. Pertama hari ini, tadi di pagi hari ya, kira-kira tadi kan jam 11 ya kita turun ya. Itu bersamaan 2 jam, ya kita kira sejam sebelumnya, itu ada Gubernur Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan memberikan testimoni di Parlemen Jepang gitu ya. Nah testimoninya itu mengatakan sebetulnya yang sudah diprediksi oleh pasar juga secara global, bahwa Jepang akan keluar dari kebijakan moneter klasiknya gitu ya. Jadi Jepang ini kan sebetulnya kebijakan moneternya suku bunga rendah gitu ya. Dia membiarkan dana keluar dari Jepang gitu ya, di negara mereka rendah. Nah Jepang ini kan memang sudah sinyalnya sudah ke arah mengembalikan suku bunga sudah dari sejak kuartal 3 di 2024. Nah pasar memperkirakan bahwa Jepang akan melakukan kebijakan kembali ke angka sebelum krisis moneter 2098 itu di bulan Juli. Nah, pagi ini Gubernur Bank Sentral Jepang itu memberikan testimoni bahwa dia memberikan konfirmasi bahwa Jepang akan segera melakukan pengembalian interest rate ataupun suku bunga Bank Sentral Jepang ke arah yang sudah tidak lagi di bawah. Bahkan Gubernur Bank Sentral Jepang mengatakan dia akan melepas seluruh surat utang yang dipegang oleh Bank Sentral Jepang, jadi normalisasi neraca, jadi persis dengan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, meskipun itu mengalami harga rugi dari sisi surat utangnya. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa Asia akan mengalami persoalan likuiditas di pasar ekuitas karena semua ramai-ramai ke pasar surat utangnya Jepang ya. Jadi kalau dilihat berbeda dengan waktu hari kita kena auto halting atau circuit breakers, hari ini semua bursa di Asia sebetulnya melemah pagi itu gitu. Itu satu. Kedua, memang kita melemahnya cukup langsung dalam ya. Ada spekulasi juga terkait dengan profil di Danantara karena ini yang selalu dihembus-hembuskan juga di market gitu ya. Nah kalau kita lihat reboundnya setelah jam 1 itu juga di rebound oleh saham-saham BUMN ya. Jadi artinya Telkom, kemudian BRI, BMRI, BBRI, semua saham-saham BUMN ini di rebound ke atas. Jadi bisa kita membacanya gini, bahwa di pagi hari memang pasar memancing juga untuk ada proses perbaikan citra dari profil Danantara. Jadi begini maksud saya. Jadi kalau saya melihat bahwa Danantara ingin direspon positif oleh pasar, terutama keraguan pasar terhadap saham-saham bank BUMN dan juga saham-saham BUMN, maka kemungkinan besar Danantara dalam tanda petik akan melakukan window dressing di hari ini. Jadi pasar juga kelihatannya memancing posisi itu. Jadi posisi itu yang menambah indeks sampai ke 4%. Jadi kombinasi antara faktor BOJ,
faktor memancing dilakukannya window dressing oleh BUMN terkait dengan profil Danantara, dan kelihatannya yang mancing berhasil ya, dalam artian bahwa kemudian kan ya kepancing dalam artian di recovery ya untuk memberikan gambaran terhadap profil di Danantara gitu. Jadi ini semata-mata memang melihatnya dari faktor market ya, dalam artian game di market gitu. Tapi kalau secara keseluruhan memang kondisi fundamentalnya tidak cukup baik ya, dari sisi uang beredar seperti saya katakan tadi, dari sisi BOJ, dan sinyal BOJ ini semakin mempertegas rebalancing portofolio global hedge fund semakin ke arah emas gitu ya. Jadi artinya equity mengalami pengurangan. Di sisi lain kita juga mengalami downgrade karena persoalan on curve fundamental kita tidak cukup baik gitu ya, fiskal kita tidak cukup baik gitu ya. Kemudian juga Danantara juga sebetulnya tidak bisa memberikan optimisme kepada pasar ya. Jadi artinya persoalan-persoalan di Danantara juga besar. Jadi kita memulai segala sesuatu di Danantara ini di saat ketidakpastian juga besar gitu. Itu yang mungkin akan terus mengakibatkan indeks ini terkoreksi sampai akhir Maret. Global hedge fund rebalancing itu biasanya terjadi di Maret selama sebulan ini. Mungkin yang perlu kita lihat adalah apakah di April nanti mereda. Kalau di April nanti mereda, ya mungkin kita bisa melihat berapa kira-kira range volatilitas kita gitu. Tapi kalau misalnya di April tidak mereda, berarti kita punya masalah-masalah domestik juga yang harus kita bereskan gitu. Baik, kalau menurut Pak Yanuar, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah menyikapi hal-hal yang terjadi hari ini atau beberapa waktu yang lalu? Gini, kita harus melihat juga apa yang terjadi di Turki ya. Jadi Turki itu kan kemarin, kalau kita sebetulnya kemarin itu kan kena circuit breakers ya. Jadi artinya sebetulnya ada transaksi saham ya, saham DCI, kemudian saham Brand dan TPIA. Cuman kan DCI itu harganya di bawah terlalu tinggi ke 205.000, dia kemudian dibawa ke auto rejection bawah 20%, sehingga dia langsung ibaratnya tuh langsung kalau kayak listrik di rumah tuh langsung ngejepret gitu, cepret gitu. Jadi sebetulnya circuit breakersnya hanya karena ada satu saham yang melakukan short +2, jadi 2 hari sebelumnya dibawa ke 205, 2 hari berikutnya dibawa turun ke auto rejection bawah, dan karena angkanya besar langsung ngejepret lah, langsung kena circuit breakers, kena halting. Nah, tapi kalau yang terjadi di Turki enggak. Kalau yang terjadi di Turki itu memang persepsinya udah merata, karena persoalannya kan Presiden Erdogan menangkap salah satu gubernur atau wali kotanya, ini menjadi krisis politik, dan dia kemudian jatuh banyak. Nah, yang harus saya cermati kenapa saya ke Turki, kita harus ingat, di tahun 2013 ya, ketika chairwoman The Fed pada waktu itu Janet Yellen itu pada Februari 2014 mengatakan di Kongres Amerika Serikat, proses tapering off dari quantitative easing the Fed, persis seperti yang dilakukan oleh BOJ hari ini nih. Jadi waktu 2011, the Fed itu melakukan aksi seperti yang dilakukan BOJ hari ini. Nah, kemudian Yellen pada Februari 2014 mengatakan bahwa tapering off quantitative easing kita berdampak terhadap 5 fragile countries, jadi kepada 5 negara. 5 negara itu adalah Turki, Indonesia, Brazil, India, dan Afrika Selatan. Jadi kita perlu waspada di sini karena Turki sekarang udah kena karena ada isu terkait dengan sosial politiknya. Nah, kita harus hati-hati, artinya kita harus memanage isu kita. Kalau isu kita kebanyakan terkait dengan sosial politik, konflik, kemudian ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ketidakmampuan kita mengatasi persoalan fiskal dan sebagainya, menurut saya kita lagi dalam permainan di pinggir jurang. Jadi artinya kita itu sebetulnya di bulan baik ini gitu ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu juga baik juga. Kita tuh sebetulnya kena circuit breaker tuh hanya ada kepleset aja. Ada orang goreng saham kebanyakan, harganya ketinggian, kepleset aja. Tapi kalau di Turki itu memang sudah ada isunya. Nah, kalau dilihat kita ini isunya banyak, misalnya Danantara ya. Danantara, kekhawatiran besar di pasar itu apa sih? Kekhawatiran besar di pasar itu sebetulnya kita memulai SWF tapi nggak punya uangnya. Ini yang ditulis oleh majalah Ekonomis. Baik. Nah, orang kemudian melihat berarti sumber dananya dari financing. Artinya dari neracanya holding operasional. Artinya akan menerbitkan sekuritisasi, obligasi, berhutang, baru jadi SWF-nya. Ya, baik. Nah, pasar melihat leverage di bank BUMN, cash ratio-nya itu nggak cukup. Jadi kekhawatiran ini harus segera dijawab oleh pemerintah dengan meningkatkan trust ke pemerintah. Baik, Pak, mohon ditahan dulu terkait Danantara. Ada informasi yang akan
muncul dulu tentang anjloknya IHSG, pihak Istana mengundang ekonom dan analis pasar modal ke Kompleks Istana Kepresidenan hari ini. Rekomendasinya ada komunikasi yang secara konstan dilakukan kepada para pelaku pasar, para ekonom. Jadi ini kita akan langsung action supaya secara konsisten kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, dari kementerian, dari lembaga-lembaga di pemerintahan ini terus berkomunikasi secara intens dengan para pelaku pasar, para ekonom. Ya, mereka ini memegang peranan yang luar biasa penting untuk negara kita. Mereka confidence, mereka punya satu semangat yang sama, saya rasa, bahwa kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini sudah semakin terlihat dampaknya. Namun memang mereka meminta kita mengkomunikasikan dengan konsisten, tadi yang saya bilang, dengan tentunya jelas dan lugas. Jadi ini juga mempengaruhi pengertian para pelaku pasar, para ekonom terhadap kebijakan-kebijakan. Ya, Pak Yanuar masih bersama kami? Ya, Pak Yanuar, kalau melihat statement dari Istana tadi pasca pemanggilan ekonom dan analis, apa yang sebenarnya menurut Anda lihat diharapkan oleh pemerintah dengan memanggil para ekonom dan analis ini? Ya, normatif ya, dalam artian pemerintah mengharapkan bahwa ekonom dan analis suaranya sama pemerintah, mohon maaf gitu ya, dalam tanda petik pemerintah mencari buzzer gitu. Jadi artinya bukan mencari apa akar root the problemnya gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya komunikasi yang baik, kemudian mengatakan muji-muji bahwa pemerintah segala macam, ya namanya investor nggak bisa dibeli gitu loh. Gitu mengapa ya. Jadi mengapa Anda bisa yakin bahwa itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Gini ya, saya ya dari statementnya tadi. Jadi statementnya tadi kan mengatakan bahwa sudah mengumpulkan ekonom dan para analis yang kemudian segarislah dengan kebijakan pemerintah, hanya berharap konsisten, dan kemudian tadi dari Deputi Komunikasi Kepala Biro Presiden mengatakan bahwa mereka akan menggunakan ekonom dengan analis itu untuk mengkomunikasikan ke pasar. Tapi saya sekarang ingin memberikan kontra narasi gitu. Apapun yang dilakukan, siapapun ekonomnya, siapapun analisnya, kita sepakat nggak bahwa sekarang on curve, di kurva, bahwa kita masalahnya adalah punya defisit fiskal. Sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan bahwa kita dalam posisi defisit fiskal. On curve, di dalam kurva, bahwa suku bunga lelang terakhir surat utang negara kita itu sudah mendekat ke suku bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Artinya, di rupiah kita hari ini, pasar kan menginginkan bahwa SRBI harus naik karena dia sudah berdekatan dengan bunga kupon terakhir. Tekanan itu terjadi. Kedua, kita bicara Danantara. Danantara gitu. Danantara penopangnya apa? Penopangnya kan yang punya cash leverage untuk menopang Danantara itu perbankan, Bank BUMN, BRI, Mandiri, dan kemudian BNI. Tapi kalau kita lihat leverage cash ratio-nya itu kan sebetulnya juga ditopang dengan operasi moneter SRBI-nya Bank Indonesia. Jadi dalam hal ini pasar juga khawatir soal praktek-praktek konflik kepentingan. Misalnya ya, saya ambil contoh. Saya ingin memberikan bahwa pasar itu harus dilihat dari dua sisi mata uang sekaligus. Jadi harusnya menurut saya Presiden juga tidak hanya mendengarkan apa yang ingin dia dengar, tapi dia juga harus mendengarkan apa yang harus dia dengar. Misalnya ya sekarang Ray Dalio dengan Chapman yang ditetapkan sebagai penasehat di Danantara. Dalio maupun Chapman adalah penyelenggara hedge fund. Nah, kalau dia penyelenggara hedge fund, apakah posisinya dia di hedge fund-nya dia itu bisa dipastikan tidak dalam posisi hedging terhadap kondisi Indonesia? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Kalau saya mencoba lihat misalnya dari hedge fund yang dikelola oleh Dalio, Bridgewater itu melakukan hedge fund terhadap US Dollar Index dengan menggunakan ETF ataupun Exchange Trading Fund yang dikeluarkan oleh Goldman Sachs yang namanya SPY. Berarti kan Bridgewater meng-hedge fund US dollar, sementara kita sendiri sekarang lagi punya masalah terhadap nilai tukar rupiah kita. Ini pertanyaan saya gitu yang harusnya juga dijawab oleh negara ini, bukan hanya persoalan asal Bapak senang, asal segala macam senang gitu. Jadi artinya saya hanya ingin mengatakan gini Mbak, bahwa kita punya pengalaman ketika krisis 98, ketika semua rating agensi dulu mengatakan tidak ada masalah dengan ekonomi Indonesia.
Mendadak ketika isunya kemudian merembet, isu-isu lama dikeluarkan lagi soal tata kelola. Jadi kalau menurut saya, kita harus kembali, jangan terjebak di lubang yang sama 2 kali. Jadi menurut saya, pemerintah harus meningkatkan trust-nya. Trust pertama itu adalah dengan masyarakatnya. Pemerintah juga harus memastikan terjadinya transaksi antar kelas atas, kelas menengah, kelas bawahnya. Pasar melihat daya beli kita lemah, transaksi antar kelasnya juga lemah. Di mana ngelihatnya? Transaksi antar kelasnya, kelas atasnya sekarang lebih cenderung memegang US dollar. Ini dilihat dari data deposito di perbankan kita. Baik. Kelas menengahnya mulai ngambil tabungan. Kelas di bawahnya mulai mengalami masalah di pinjol dan kartu kredit. Ya. Jadi pasar melihat Indonesia punya masalah, punya kecenderungan kalau transaksi antar kelas ini tidak cukup di-manage, akan muncul konflik sosial. Nah, jadi bagaimana pasar bisa mengatakan bahwa dia trust terhadap Danantara, kalau di dalamnya sendiri sebetulnya trust-nya hanya dibentuk dalam bentuk elit-elit, sementara masyarakatnya sendiri tidak trust. Baik, Gitu loh, Mbak. berarti pemerintah harus meningkatkan trust, yaitu yang Bapak garis bawahi. Kita tahan dulu dialognya, Pak. Kita kembali ke materi berikut ini yang akan kami tampilkan terkait Danantara, masih tentang pengumuman jajaran Danantara, bahwa pemerintah secara resmi mengumumkan struktur pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Kita simak bersama informasinya. Berpengalaman dan di dalam nama-nama yang masuk ke pengurusan Danantara diantaranya Dewan Pengawas diisi oleh Ray Dalio dan mantan Wakil Presiden Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, F. Chapman Taylor, Taksin Shinawatra sebagai Dewan Penasehat. Kemudian Robertus Bility sebagai Managing Director Legal, Liang Sengwi Managing Director Risk and Sustainability, Arif Budiman sebagai Managing Director Finance, dan lainnya. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roslani menambahkan bahwa nantinya nama-nama yang masuk ke dalam kepengurusan Danantara masih akan berkembang. Dan tentunya ini diperlukan orang-orang yang tidak hanya mempunyai kapabilitas, tetapi juga mempunyai integritas. Itu yang paling penting buat kami. Dan tentunya kita pun sudah menyampaikan bahwa kita akan selalu transparan. Karena salah satu arahan dari Bapak Presiden adalah ini harus dilaksanakan dengan tata kelola atau good governance, dengan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan juga tentunya dengan track record yang baik dan benar. Nama-nama ini akan terus berkembang dan kami janjikan bahwa kita akan mengupdate juga untuk nama-nama baru yang akan masuk ke Danantara. Kami meyakini karena ini sudah melalui suatu proses yang panjang, suatu proses saya ingat Danantara ini di-launching tanggal 24, hari ini tanggal 24, tepat sebulan untuk membentuk tim ternyata yang berdasarkan meritokrasi, yang berdasarkan nama-nama yang baik itu membutuhkan waktu. Ya, harapannya dengan ada nama-nama ini memberikan lebih confidence, keyakinan bahwa ini adalah nama-nama yang terbaik. Dan yang ingin saya sampaikan dari nama-nama. Ya, Pak Yanuar, apa tanggapan Anda dari informasi yang baru saja kami sajikan tadi? Oke, dari banyak nama itu saya ingin menggunakan pisau uji saya menggunakan undang-undang pasar modal yang berlaku di semua negara, ya, di Indonesia, di Amerika, di Inggris, di semua negara. Undang-undang pasar modal di semua negara itu sangat menganut anti konflik kepentingan. Oke. Anti konflik kepentingan diatur oleh 3 hal. Pertama terkait dengan hubungan afiliasi, baik itu afiliasi keluarga, afiliasi bisnis, afiliasi profesional. Kemudian diatur juga terkait dengan pengertian orang dalam dari afiliasi tadi. Pengertian orang yang punya informasi orang dalam, ya. Jadi orang-orang yang dalam struktur Danantara ini hari ini itu sudah menjadi orang dalam terhadap Danantara, termasuk BUMN semua yang ada di bawahnya. Pertanyaan saya, ya, Ray Dalio, ya, kemudian Chapman, ya, itu adalah pengelola Global Hedge Fund. Bahwa dia sekarang menjadi orang yang memiliki informasi orang dalam terkait seluruh BUMN kita. Terkait aksi korporasi yang nanti akan dilakukan oleh Danantara, dia pun orang dalam. Di Amerika Serikat, deklarasi tentang konflik kepentingan orang dalam dan informasi orang dalam ini penting.
Pertanyaan saya berikutnya, apakah kita sekarang OJK itu bisa menjadi otoritas sekuat US SEC? Harusnya OJK sekarang mulai menanyakan deklarasi tentang afiliasi, deklarasi tentang OD, orang dalam, informasi orang dalam, dan deklarasi tentang tata kelola aksi korporasi yang mencegah terjadinya transaksi benturan kepentingan harus diumumkan oleh orang-orang ini. Bentuknya seperti apa, Pak, pengumumannya? Ya, berarti kalau nanti terkait dengan posisi hedge fund-nya, misalnya hedge fund-nya Dalio, hedge fund-nya Chapman gitu, mereka tidak ikut dalam pengambilan keputusan, mereka tidak ikut dalam pengolahan data. Tapi ini kan berat, Mbak, karena dia itu pengelola hedge fund. Di belakangnya pun ada nasabahnya. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa Dalio dan kemudian Chapman, ya kalau dibilangin, wah masa sih sekelas Dalio sama Chapman kayak gitu, kita nggak bisa percaya kepada orang. Ini soal permainan. Jadi artinya bahwa bagaimana kita bisa percaya bahwa dia tidak menggunakan informasinya itu menjadi informasi orang dalam, memberitahu ke nasabahnya, Indonesia akan begini, Indonesia akan begitu, posisinya begini, posisinya begitu. Jadi kalau dulu kita mengecam George Soros, karena George Soros sebagai hedge fund melakukan analisa dari luar, seperti juga dikritik oleh Mahathir Muhammad, hari ini orang yang juga punya profesi yang sama-sama hedge fund, dia mengelola informasi dari dalam, bukan dari luar lagi. Tapi tadi CEO Danantara bilang, Pak, kalau arahan dari Bapak Presiden yang sedang dilakukan adalah memilih orang-orang yang punya kapabilitas dan juga integritas, kemudian berjanji bahwa pengelolaan Danantara ini akan dikelola dengan transparan. Apakah bukan ini merupakan janji pemerintah bahwa ini merupakan upaya peningkatan trust? Seperti yang Bapak tadi sudah singgung. Gini, Presiden Prabowo dengan mengatakan demikian, dan juga Rosan sebagai CEO Danantara, artinya my word is my word. Kata-kata saya jaminannya. Tapi di Amerika Serikat yang menjamin bahwa pasar itu punya integritas, hukum, bukan ucapan orang. Jadi hukum itu apa? Yang namanya US SEC atau kalau di kita OJK, dia memastikan bahwa setiap ucapan orang itu memang terbukti bahwa dia melakukan apa yang dia ucapkan. Artinya menurut saya protokol-protokol anti konflik kepentingan, protokol-protokol deklarasi harus dilakukan. Ya, itu baru satu. Kedua, alat uji berikutnya apa? Di situ ada namanya Bono Aji, ya. Bahkan di tayangan yang ditampilkan oleh CEO Danantara, Rosan Roslani, ditulis bahwa prestasinya adalah sebagai penasehat merger Gojek dengan Tokopedia dan IPO GoTo. Saya ingin harap dicatat aja bahwa ketika Gojek dan Tokopedia merger sehingga ada aksi korporasi yang kemudian Telkom masuk lewat Telkomsel dengan harga tinggi, Bono Aji harap dicatat, dia pun komisaris Telkom. Jadi menurut saya dari 3 ukuran ini, saya mengatakan OJK mana nih fungsinya. Karena begini Mbak, saya ingin mengatakan gini Mbak. Hari ini dengan Undang-Undang Danantara melepaskan penyelenggara negara di Danantara, berarti yang terjadi adalah privatisasi seluruh BUMN. BUMN kita sudah punya BUMN, privatisasi langsung. Nah kalau kembali Pak, kita kaitkan dengan IHSG tadi. Nah, adakah hubungannya antara pengumuman nama-nama ini, kemudian janji yang disampaikan oleh CEO-nya dengan Danantaranya sendiri dan juga IHSG? Karena klaim dari CEO tadi sempat saya baca bahwa CEO menyampaikan bahwa ini justru karena nama-nama tertentu yang sudah disebutkan menguatkan IHSG. Betulkah? Iya, gini ya, kalau saya lihat kan gitu ya, ini bener nih nggak melakukan window dressing nih. Dalam artian setelah diumumkan nggak nyuruh siapa kek, BUMN kek, atau sekuritas mana kek, beli semua saham-saham BUMN. Memangnya kan mungkin Pak? Di pagi harinya meluncur ke bawah, tahu-tahu setelah diumumkan naik ke atas gitu. Mungkin itu terjadi Pak? Oh, sangat mungkin. Di antara gini loh Mbak, saya sekarang gini ya, ini saya ngomong trading, saya tidak punya posisi trading Mbak, tapi saya pernah bekerja memeriksa transaksi-transaksi begini. Itu pekerjaan saya. Jadi yang bisa terjadi, saya ngelihat bahwa nanti jam 12 akan ada aksi korporasi. Saya menduga setelah aksi korporasi, yang punya aksi korporasi ingin menunjukkan bahwa aksi korporasinya didukung pasar. Saya geber ke bawah, jual semua saham BUMN ke bawah, karena saya tahu nanti pasti akan ada yang intervensi. Dan terbukti kan ada yang intervensi.
Saya berspekulasi gitu aja hari ini saya udah cuan, Mbak. Udah day trading laba gitu loh. Jadi menurut saya omongan dari Rosan kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan, dalam termin beberapa lama, benar nggak? Kalau benar, berarti kan penguatannya itu sustain. Termasuk ketika nanti Danantara mulai bekerja segala macam sustain. Jadi dapat nggak investor? Dapat yang mau nge-hedging. Artinya pembuktiannya butuh waktu ya Pak ya, bukan hanya ditunjukkan di hari ini kalau memang klaimnya seperti itu. Kalau klaimnya seperti itu hari ini kan, apalagi kalau misalnya OJK periksa siapa yang menurunkan harga saham-saham BUMN yang mengakibatkan sampai ke 4% di jam 11. Dilihat dong, jangan-jangan orang yang sama dengan yang naikin di jam 1. Nah kan kalau gitu kan memenuhi pasal 9192 gitu. Baik. Jadi maksud saya kalau kita ingin melihat seperti itu, ya kita lihat aja gitu dalam beberapa hari ke depan apakah Danantara ini berhasil memasukkan persepsi long dari investor. Kalau persepsi long dari investor berarti kan orang mengambilnya long, bukan volatility. Gitu. Baik Pak, bicara soal saham ini ada hal unik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita simak informasinya. Saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian. Marwar, siapa lagi itu? Tranggono, mana Tranggono? Tranggono. Oh, duduk sebelahan itu. Ini. Mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena enggak punya saham dia. Siapa lagi ya? Amran. Enggak, dia enggak main saham dia. Dia nggak main saham. Siapa lagi ini? Rosan udah botak jadi nggak apa-apa. Ya Pak Yanuar, kalau begitu bagaimana prospek IHSG ke depan? Menurut catatan Anda yang panjang tadi, kemudian prediksi Anda. Gini, saya ingin ngomong dari sisi makro dulu ya. Makro, geopolitik dan sebagainya. Tahun 2025 ini kemungkinan besar akan masuk ke era bank sentral yang tidak hanya kontraksi kebijakannya, tapi juga menyerap uang beredar. Bank sentral dalam ini adalah bank sentral utama, ya, Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed, Bank Sentral Jepang, Bank of Japan, Bank Sentral Eropa, European Central Bank. Yang keempat adalah Public Bank of China, Bank Sentral Cina. Satu-satunya di bulan Februari dan Maret ini yang menunjukkan kebijakan ekspansif itu Bank Sentral Cina. Tapi masalahnya, Bank Sentral Cina, kebijakan ekspansifnya juga untuk menghindari persoalan kredit macet yang diakibatkan krisis properti di Cina. Jadi jangan salah, di Cina lagi ada krisis properti di 2021. Bank Sentral Cina sekarang lagi mencoba berusaha untuk mencegah tidak seperti crash terjadi di Amerika Serikat karena properti di 2007. Jadi kalau kita lihat, dari sisi bank sentralnya, bank sentral dalam posisi menormalisasi neraca. Makanya jangan heran, dalam rebalancing di bulan Maret ini, harga emas mencapai puncaknya terus, bahkan sudah melewati harga tertinggi sepanjang sejarah di tahun 1968. Kalau dia sudah melewati harga tertinggi 1968, berarti secara geopolitik sebetulnya situasi yang dirasakan oleh pemegang dana-dana besar, bahwa kita dalam situasi, dalam tanda petik, perang. Gitu ya, dalam tanda petik, geopolitiknya perang. Perangnya apa? Perang moneter. Dalam posisi perang moneter seperti ini, ada pengelola dana besar yang namanya hedge fund. Jelas dia melakukan hedging. Gitu ya, hedging terhadap apa yang akan terjadi di negara-negara besar ini. Nah, sepanjang tidak ada isu besar yang mengikuti, mungkin koreksi-koreksi yang akan terjadi bisa kita tahan. Tapi kalau ada isu besar yang mengikuti, yang saya ingin katakan, yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi, Pak Prabowo mengatakan pangan aman, negara aman. Tapi saya ingin mengatakan kepada Pak Prabowo, kalau soal tidak main saham, saya juga nggak main. Saya terbiasa dalam pekerjaan saya, karena saya pemeriksa dulunya di divisi pengawasan di bursa. Saya sampai hari ini udah pegang. Saya sama Pak Prabowo. Tapi kalau kita benar-benar ingin menjaga bangsa ini, tidak jadi mainan asing, harusnya Pak Prabowo langkah hukum yang ditempuh, bukan bercanda. Jadi harusnya Pak Prabowo menekankan kepada OJK, itu kemarin siapa yang mengakibatkan ada halting di hari Selasa. Tegakkan hukum.
Baik. Dengan OJK sekarang tidak ada berkata-kata, apa yang dideteksi pasar terhadap pasar kita sangat politik. Kenapa? Karena yang datang DPR. Kemudian Ketua Komisi 11 menjelaskan soal nasionalisme segala soal macam. Padahal perlu kita lihat dampak dari volatilitas saham yang terlalu dalam akan ke volatilitas rupiah. Kalau volatilitas rupiahnya tinggi, kita akan punya masalah terkait dengan impor energi dan impor pangan. Jadi menurut saya, sebelum segalanya terlambat, Pak Presiden Prabowo, kita harus ahead the curve, menyelesaikan semua persoalan isu ini dengan jalan hukum. Baik, terima kasih Pak Yanuar Rizky, pengamat pasar saham, sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore-sore hari ini. Dan salam sehat selalu, selamat beraktivitas Bapak. Ya, sama-sama Pak.